Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat, hidayah dan inayahnya lah kita masih diberikan nikmat iman, Islam, kesehatan serta kemudahan untuk tetap bisa mengaji walaupun lewat online. Salawat dan salam tak lupa marilah kita hadiahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semua termasuk umat terbaiknya yang kelak akan dipertemukan di yaumil akhir nanti. Insyaallah hari ini kita ziyadah, ada tambah ayat lagi, tapi seperti saya bilang tidak banyak-banyak. Tujuannya biar bunda-bunda jadi mungkin ya, jadi terus biar tidak ada alasan untuk belum hafal, insyaallah dimudahkan untuk hafal. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca suratul Fatihah, istighfar 3 kali dan doa mau belajar. Lanjut ke murajaah sebentar, surah As-Sajdah ayat 1 sampai 5. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Insyaallah kita murajaah dulu ya surah As-Sajdahnya dari ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Am yaquluna iftarah bal huwal haqqu mir rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Allahu alladhi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ Yudabbirul amra minas samai ilal ardi summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaru alfa sanatin mimma ta'uddun. Ya, insyaallah saya ulangi lagi ya tentang dari ayat 1 sampai 5, ayat 1 itu huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah dibacanya 6 harokat masing-masing. Huruf muqatta'ah disebut huruf muqatta'ah apa? Karena setiap huruf dibaca sesuai dengan nama hurufnya ya. Huruf muqatta'ah tidak yang tahu artinya hanya Allah, gunanya memang sebagai daya tarik bagi kaum kafir saat itu supaya mereka percaya, supaya mereka yakin bahwa Al-Quran ini bukan buatan manusia. Toh mereka yang ahli syair, ahli bahasa tidak tahu artinya. Padahal ini sama-sama bahasa Arab kan istilahnya. Hurufnya huruf Arab. Terus di ayat 2, tanzilu diturunkan, turunnya Alkitabah, kitab Al-Quran, la raiba fihi, tidak ada keraguan fihi, di dalamnya, mirrobbi, dari
Tuhan al-alamin, semesta alam. Turunnya Al-Quran ini tidak ada keraguan, emang benar-benar dari Allah, ya. Nah, di ayat 3 ini semacam sindiran dari Allah, am yaqulu naftarah, tetapi mengapa am itu kata istifham. Istifham dalam bahasa Arab artinya kata tanya, seperti apa, apakah, mengapa. Tapi am yaquluna, yaquluna mereka berkata. Mengapa mereka kaum kafir berkata iftarah, Nabi Muhammad hanya mengada-ngada, hanya mengada-ngada. Mengada-ngada, bahasa keren Jawanya apa tuh, ngadi-ngadi ya. Cuman mengada-ngada, Nabi Muhammad mengada-ngada, padahal bal huwal haqqu, tidak, huwanya di sini Al-Qur'an itu penuh dengan kebenaran. Al-Qur'an itu kebenaran min rabbika, dari Tuhanmu. Untuk apa? Litungzira, untuk memberi peringatan kauman, kepada kaum ma'atahum, yang belum pernah datang kepada mereka min nadhirin, seorang pemberi peringatan min qablika, sebelumnya, la'allahum yahtadun, agar mereka mendapatkan petunjuk. Karena jadi ini semacam Allah bertanya, Allah heran kenapa mereka masih bilang ini buatan Nabi Muhammad SAW. Padahal jelas-jelas mereka tahu sendiri Nabi Muhammad ini belum pernah berbohong, ya, dari dulu sebelum jadi Nabi dan Rasul udah track recordnya terkenal sebagai orang paling jujur se-Arab, se-Mekah. Jadi kalau dibilang Nabi Muhammad ini mengada-ngada, ya itu bodoh gitu, maksudnya mereka sendiri yang mencap, mereka sendiri tahu, dan Nabi Muhammad ini tidak bisa baca tulis. Jadi bagaimana dia bisa mengarang? Ya. Terus Al-Qur'an ini memang diturunkan kepada bangsa Arab yang di Mekah, terutama tadinya kan di Mekah ya, yang belum ada nabi dan rasul yang menyampaikan lagi. Jarak antara Nabi Isa alaihissalam itu 1 Masehi ya. Terus Nabi Muhammad SAW itu lahirnya 571 Masehi lah, tahun segitu. Jadi jaraknya tuh jauh. Jaraknya jauh, dan banyak kaum penganut Nabi Isa, pengikut Nabi Isa itu kan sudah keturunan keberapa istilahnya kan? Kalau usia rata-rata itu sekitar 90 tahun, kira-kira sudah 6 generasi. Jadi 6 generasi itu udah hilang deh tauhidnya. Mereka malah sudah jadi sudah jadi lebih banyak yang kafir dibandingkan yang masih beriman kepada Allah. Karena pertama adalah ya sama ya seperti kita, seperti kita tuh kalau ada tokoh terkenal di masa lampau, sebagai bentuk penghormatan biasanya kita membuat monumen ya, bukan kita sih. Kebanyakan orang membuat monumen patung monumental untuk mengenang. Nah, sama seperti mereka ini kebiasaan. Jadi dari Nabi Isa alaihissalam pasti punya para sahabat yang menyampaikan wahyu yang disampaikan oleh Nabi Isa terus disampaikan kepada yang lain. Nah, orang-orang alim ini pasti termasuk orang yang dituakan di kaum tersebut. Nah, lama-lama mungkin sebagai suatu bentuk penghargaan dibuatlah patung. Tapi lama-lama patungnya itu keturunan keberapa jadinya jadi ada pengkultusan. Akhirnya mereka nggak sengaja, tadinya cuma sekedar untuk mengenang, lama-lama jadi malah disembah karena dianggapnya mungkin hebat gitu. Nah, itu tidak hanya terjadi di bangsa Arab zaman dulu, zaman sekarang juga gitu ya. Jadi kadang-kadang ada seseorang yang masuk kategori alim, terus mereka jadinya mencintai buta, jadi lebih seperti ke pengkultusan, itu juga bahaya ya. Oke, terus dia 4, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy. Allah yang menciptakan samawati, langit dan bumi, ardo itu bumi ya, wama dan apa bainahuma di antara langit dan bumi, fi sittati dalam 6 ayam, dalam 6 masa. 6 masa sumastawa, kemudian dia bersemayam di atas
arsy. Minggu lalu sudah saya jelaskan mengapa Allah menjelaskan di sini bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya ini dalam 6 masa. Padahal Allah Maha berkehendak. Misalnya cuman kun fayakun aja, langsung ting, langsung jadi gitu kan. Di sini Allah mengajarkan, secara langsung mengajarkan bahwa segala sesuatu itu butuh proses. Walaupun Allah sudah walaupun seseorang itu sudah ditentukan dia akan lahir kapan, meninggal kapan, tapi Allah kasih lewat proses. Prosesnya apa? Prosesnya sebelum lahir itu anak, sebelum ada si anak itu, sebelum ada Risma Budiani, ada ayah dan ibu yang mereka dipertemukan, terus akhirnya menikah, dan akhirnya punya anak. Nah, harus dibuat proses seperti itu. Kenapa Allah tidak buat langsung ting ada gitu? Ya karena Allah memang ini mengajarkan proses untuk kita semua. Nah, nanti ini ada kaitannya dengan takdir. Nanti kalau misalnya ada waktu, insya Allah saya inikan lagi tentang takdir ya. Nanti insya Allah masih ada waktu, makanya saya cepat di awal. Nah, setelah Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, Allah langsung singgasananya Allah ada di Al-Arashi. Al-Arsh itu Ar-Rashi. Ar-Rashi adalah tempat yang paling tertinggi di atas langit ketujuh. Disitulah Allah, singgasana Allah berada, mengawasi seluruh makhluknya. Ma lakum min dunihi min waliyyi wala syafi' afala tatadzakkarun. Di situ Allah menyindir lagi, bagimu tidak ada seorang pun penolong maupun pemberi syafaat selain Dia Allah. Maka mengapa kamu tidak memperhatikan? Di ayat 5 disebutkan betapa berkuasanya Allah. Allah mengatur segala urusan dari langit ke bumi, semua urusan yang ada di langit sama yang di bumi. Terus kemudian urusan itu naik ke atas, ya, naik ke atas. Jadi yang di langit, di bumi itu semuanya nanti naik ke atas. Maksudnya ke atas itu adalah di prosesnya di singgasana Allah ada di Arashi. Di bawahnya Arashi itu ada singgasana para malaikat. Jadi para malaikat ini dipanggil sama Allah. Jadi walaupun ada malaikat pemberi rezeki, Mikail pemberi rezeki, tapi Mikail itu tidak tahu siapa yang harus diberi rezeki dan berapa porsinya itu tidak tahu sebelum dikasih tahu sama Allah. Jadi tetap Allah yang berkuasa, Allah yang menguasai semuanya. Jadi semua catatannya si kolam itu ada di Allah. Nanti para malaikat baru dikasih tahu last minute sebelum mengeksekusi perintahnya Allah. Nah, pada saat penyampaian dari Allah ke para malaikat ini masih ada kemungkinan untuk bocor. Bocornya dari apa? Itu dari para syaitan, daripada syaitan yang mencuri dengar pembicaraan antara Allah dengan malaikat. Nah, ini makanya tiba-tiba di sekitar kita di TV ada orang-orang yang mengaku bisa meramal, ya bisa mengetahui nasib seseorang. Ya mungkin aja, pasti dia punya orang dalam. Orang dalamnya apa? Bukan orang dalam, maksudnya ya punya hubungan atau perjanjian khusus dengan para syaitan ini. Ya. Dan di sini disebutkan kana miqdaruhu alfasanatim mimma ta'udun. Yang panjangnya Allah tuh mengurus dengan mudah. Misalkan urusan satu manusia dalam satu hari diurus Allah ya sehari itu aja langsung. Tapi kalau satu orang itu diurus sama manusia, butuh seluruh manusia di muka bumi ini dan butuh paling tidak 1000 tahun untuk mengurus satu hari saja. Nah itu dia bagaimana berkuasanya Allah. Oke, insya Allah kita masuk ke ayat selanjutnya yaitu ayat 6. Insya Allah kita sudah masuk ke ayat ini ayat-ayatnya lagi pendek-pendek. Ya, insya Allah dimudahkan ya Bun ya dan tidak sulit. Sebentar, saya siapin dulu ininya. Sajadah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah ayat 6.
Dzalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Dzalika, yang demikian itu, alimu itu maha mengetahui, al-ghaibi, Allah maha mengetahui sesuatu yang ghaib, al-ghaib, wasyahadati, dan sesuatu yang nyata, yang tampak. Al-azizu, maha perkasa, ar-rahim, dan maha penyayang. Dzalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Nah, jadi di sini disebutkan bahwa Allah menciptakan, mengatur, dan mengurus langit dan bumi serta segala yang ada pada. Sebentar ya, Bun, kok suaranya kayak harus ditutup dulu. Oke. Ayat ini menerangkan bahwa Allah yang menciptakan, mengatur, dan mengurus langit dan bumi serta segala yang ada pada segala yang ada di alam ini. Nah, dan Allah itu maha mengetahui segala yang gaib, yang tersembunyi di dalam hati, yang tampak ataupun tidak tampak. Dan Allah mengetahui segala yang bisa dilihat ataupun yang tidak kasat mata. Allah maha kuasa, maha kekal rahmatnya, dan Allah pula yang menciptakan seluruh makhluk dengan sebentuk-bentuk baik. Dengan sebaik-baik bentuk, sebaik-baik bentuk. Nah, di sini menyebutkan bahwa ingat gak Bunda waktu di surah Al-Mulk? Kalau ingat di surah Al-Mulk ya, waktu itu di surat apa yo? Bidzatis sudur. Ya, jadi Allah tuh mengetahui bahwa walaupun masih tersembunyi di dalam hati. Jadi, nah ini juga yang jadi perdebatan. Sebetulnya doa itu bagusnya keras-keras apa pelan-pelan? Nah, ini baiknya sih nggak usah terlalu diperdebatkan ya. Bagusnya doa pelan-pelan atau keras-keras. Kalau saya sih lebih cenderung pelan-pelan. Karena Allah maha mengetahui bahkan yang hanya terlintas di dalam pikiran kita, Allah pun tahu. Makanya bunda-bunda sering nggak nih kepikir begini, misalkan baru terlintas aja di dalam pikiran bahwa aduh pengen bakso nih, gitu. Atau aduh pengen duren nih. Masya Allah, mungkin itu itu tulus ya, permintaan yang tulus, mau nggak mau. Nah, ini hati-hati ya, segala perkataan itu bisa jadi doa. Itu permintaan yang tulus, maka Allah kabulin. Tiba-tiba ada teman yang bawain bakso atau bawain duren. Nah, seperti itu sebetulnya adalah bagian dari, yaitu Allah maha mengetahui yang tersembunyi maupun tidak tersembunyi. Nah, nanti di akhir ini saya jelaskan lagi sebetulnya apa sih dampaknya dengan apa sih kaitannya dengan takdir. Oke, kita saya mana sih? Saya share screen dulu. Dzalika alim. Ada suara. Oke deh. Dzalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Dzalika, yang demikian itu, alimu, maha mengetahui, al-ghaibi, segala yang gaib, wasyahadati, dan tampak, al-azizu, maha aziz, maha perkasa, ar-rahim, dan maha penyayang. Dzalika, dzalnya ini mad tabi'i 2 harokat. Ya, nggak usah panjang-panjang, cukup 1 aliran aja. Dzalika. Za, ujung lidah digigit. Jangan za, itu z. Z itu lebih ke zai. Kalau ini dzalika. Alimu. A-nya dimasukin ke tengah tenggorokan. Alimul ghaibi. Al-ghaibi. Alif lam komariah. Al-ghaibi. Ghaib agak ngorok. Ghaibi. Bukan goibi, tapi ghaibi. Dzalika alimul ghaibi.
Wasyahadati. Alif lamnya alif lam syamsiah, tidak dibaca, langsung lebur ke huruf shin titik 3. Ya. Wasyahadati. Wasyahadatil azizur rahim. Azizu ada ain di situ. Nah, ini baru pakai z bukan z tapi z. Azizur rahim, alif lam lagi komari alif lam syamsiah maksudnya rahim, haknya tipis masukin tenggorokan tengah. Rahim di belakang itu mat arid li sukun ya. Himnya itu mat arid li sukun. Karena mat tabi'i bertemu dengan huruf hidup. Huruf hidupnya mim ya, tapi disukunkan mimnya. Him. Nah, ini ada tanda waqaf la wasol, artinya dilarang berhenti, tapi kalau di akhir ayat masih dimaklumi boleh berhenti. Oke, kita coba. Dzalika alimul ghaibi. Dzalika alimul ghaibi. Dzalika alimul ghaibi. Dzalika alimul ghaibi wasyahadati. Wasyahadatil, langsung alif lam. Dzalika alimul ghaibi wasyahadatil. Dzalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Azizur rahim. Hai tipis. Dzalika sampai rahim. Kita coba 5 kali. Dzalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. 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 Ya, perhatikan. Nah, untuk bunda-bunda yang lebih masih agak kesulitan soal makhraj dan tajwid, dengarkan saja ininya ya, voice note atau video, atau juga murotal, ya, murotal MP3. Dzalika, yang demikian itu, dzalika alimu, maha mengetahui, Allah maha mengetahui, al-ghaibi, ghaib itu yang tidak terlihat, yang tidak kasat mata, wasyahadati yang tampak, al-azizu, maha perkasa, ar-rahim, maha penyayang. Kita ulang 2 kali lagi. Dzalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Dzalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Insyaallah dimudahkan. Oke, kita lanjut ke ayat selanjutnya. Ya. Ayat 7. Ini sudah mulai tentang penciptaan manusia. Manusia diciptakan dari apa? Ini ada salah satunya. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Alladzi yang ahsana itu Hasan itu indah, Husain. Nah, makanya teman-teman bunda yang punya namanya Husna, Hasan, Husain itu kalau manggil jangan Husain, Husna, apa Hasan, nggak boleh, harus Husna, Husain gitu.
Alladzi yang ahsana. Ahsana memperindah, membaikkan, membaguskan, ya. Hasan itu bagus, baik. Kulla syai'in, segala sesuatu, khalaqahu, yang dia ciptakan, wa bada'a, dan yang memulai, wa bada'a itu yang mengawali, khalqa, penciptaan, al-insani, manusia, min tin, dari tanah. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Alladzi, yang ahsana, membaguskan, kulla syai'in, segala sesuatu, khalaqahu, yang dia ciptakan, yang Allah ciptakan, wa bada'a, dan yang memulai, khalqa, penciptaan, al-insani, manusia, min tin. Di sini disebutkan bahwa Allah Allah lah yang menciptakan manusia dari tanah. Maksudnya, tapi ini bukan semua manusia yang diciptakan dari tanah. Cuman wa bada'a khalqal insani, mengawali penciptaan manusia yang pertama kali, yaitu di Nabi Adam, dari tanah. Cuma Nabi Adam yang diciptakan dari tanah. Ya, konon waktu itu Allah sendiri yang memilih tanah yang terbaik, dan dengan tangan Allah sendiri, wallahu a'lam bishawab, tangannya Allah seperti apa, yang jelas beda dengan kita, tangan makhluknya ya. Dengan tangannya sendiri Allah membentuk itu Nabi Adam dengan sebaik-baik bentuk. Nah, padahal secara logika Allah bisa aja langsung kun fayakun ya. Kun fayakun, langsung jadi gitu. Tapi enggak, Allah begitu apanya ya? Istilahnya menciptakan Nabi Adam ini dengan sepenuh hati. Inilah yang sebetulnya membuat setan atau iblis ini iri setengah mati kepada Nabi Adam dan anak keturunannya. Karena dia pikir, Allah pilih kasih. Nah, hati-hati kalau ada orang yang suka iri, mau nggak mau dia mengikuti bisikan-bisikan setan. Karena pada dasarnya semua manusia itu baik. Ya. Terus setan begitu irinya, terus udah iri banget, tiba-tiba Allah bilang, ayo semuanya nanti sujud ya, kalau saya sudah menciptakan ini Nabi Adam, semuanya sujud ya. Sujudnya sebetulnya bukan maksudnya sujud ke Nabi Adam, lebih kepada sujud rasa takjub kepada Allah yang telah menciptakan manusia dengan sesempurna mungkin itu, yang kelak akan menjadikan khalifah di muka bumi, dan itu nggak suka. Setan itu nggak suka disebut disuruh sujud seperti itu, karena dipikir setan dibuatnya dari api, lebih gagah, lebih keren dibandingkan dari tanah. Ya, tanah diinjek-injek. Kalau api kesannya kuat lah, gagah ya. Terus makanya setan nggak mau. Makanya waktu disuruh wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'salil zalimina badala wa idh qulna, dan ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud, kecuali siapa? Iblis. Siapakah iblis itu? Sebetulnya iblis itu adalah kana minal jinni. Sesungguhnya mereka adalah bagian dari jin yang fafasaqo an amri rabbi, yang tidak patuh kepada Tuhannya. Jadi makanya jin sama setan tuh sama. Cuman kalau setan tuh yang udah sesat-sesatnya dari golongan jin, yang sudah sesat-sesatnya deh. Nah, makanya karena kesombongan itu, saya kemarin sudah cerita berkali-kali bahwa akhirnya setan diusir dari surga. Nah, lagi, jadi yang diciptakan dari tanah, yang dibentuk dari tanah itu cuman
Nabi Adam. Bahkan bahkan istrinya Siti Hawa itu bukan dari tanah lagi. Allah tidak menciptakan dia dari tanah, tapi dari apa? Dari sumsum tulang belakangnya. Salah ya. Sebentar. Afwan. Nah, nih. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Alladzi, ini alif lam qamariyah lamnya ya. Aduh, kok lupa ditulis ya. Sebentar. Alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah di depan, alif lam, terus belakangnya zal, ada ya sukun, zalnya harokat kasroh, ketemu ya sukunnya kemudian ada harokat alifnya, ketemu sama alif. Nah, itu jadi mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil bisa dibaca 2, 4 atau 6 harokat. Alladzi ahsana, jadi lebih panjang ya. Kulla syai'in khalaqahu. Tanwin ketemu kha, nggak boleh digunnah, nggak boleh syai'in, nggak boleh, atau syai'in ditahan, nggak boleh. Langsung syai'in khalaqahu, dia izhar, dibaca jelas tanpa ditahan sama sekali. Syai'in khalaqahu wa bada'a. Khalaqahu, haknya di sini adalah hak domir. Hak domir adalah ini kalau di kata kepunyaan. Kalau di bahasa Indonesia nya, khalaqahu. Khalaqa itu penciptaan, tambahin hu penciptaannya atau ciptaannya. Nya di sini hadomir ini. Nah, kebetulan dia harokatnya adalah harokatnya alamat tabi'i yang 2 harokat ya. Ketemu sama waw. Waw itu ketemu selain alif, maka dia dibacanya 2 harokat. Sama seperti mat tabi'i bacanya. Namanya mat silah qasirah. Khalqal insani, alif lam qamariyah ya. Terus al insani, nun sukun ketemu sin itu jadi ifa, nun sukunnya hampir mau masuk ke sin. Insani, bukan insani, nggak boleh gitu. Insani, nunnya hampir mau lompat ke sin. Sinnya 2 harokat, matabi'i sa insani. Min, nun sukun ketemu to, ikhfa lagi. Ya, ditahan 2 sampai 3 harokat. Belakang tin, mat arid li sukun. Dibaca 2 sampai 6 harokat. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Alladzi, yang ahsana, membaguskan, kulla syai'in, segala sesuatu, khalaqahu, ciptaannya, wa bada'a, dan memulai, khalqa, penciptaan, al-insani, manusia, min tin, dari tanah. Alladzi ahsana, alladzi ahsana, alladzi ahsana, alladzi ahsana, alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu, kulla syai'in khalaqahu, alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu, alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu, wa bada'a khalqal insani,
Wa bada'a khalqal insani. Wa bada'a khalqal insani min tin. Min tin. To ya, bukan tak, bukan tin, bukan mintin, tapi mintin. To itu gimana caranya? To itu ujung lidah bertemu dengan pangkal 2 gigi seri atas. Jadi ujung lidah seperti mau nendang gigi seri atas. To, dia lebih tebal dari tak biasa. Ya. Kita ulang, coba 5 kali. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Alladzi yang ahsana membaguskan kulla syai'in segala sesuatu khalaqahu ciptaannya wa bada'a dan memulai khalqa penciptaan al-insani manusia min tin dari tanah. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Oke, ulang dari ayat 6. Dzalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Alladzi ahsana kulla in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Oke, dzalika demikian itu alimu tuh Allah yang Maha mengetahui al-ghaibi segala sesuatu yang tidak tampak wasyahadati dan nyata al-azizu yang Maha perkasa ar-rahim dan Maha penyayang. Alladzi yang ahsana memperindah, memperbagus kulla syai'in segala sesuatu khalaqahu yang dia ciptakan wabada'a dan penciptaan ayat ini menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah tuh tidak menciptakan sesuatu tuh yang jelek. Semua diciptakan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah dengan proporsi yang tepat. Misalkan ada yang beberapa kekurangan. Nah, yang disebut kekurangan itu apa? Jangan-jangan malah kita yang kurang. Misalkan dia tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat, kita menganggapnya, oh dia kekurangan, dia disable. Disable artinya kan tidak mampu. Tidak mampu apa nih? Jangan-jangan kita tidak mampu. Jangan-jangan
dari standar siapa yang dibilang tidak mampu? Kita punya mata, tapi kita punya keterbatasan dengan yang lainnya. Sedangkan orang-orang yang tidak bisa melihat, yang katanya disebutnya disable, mungkin tidak punya mata, tidak bisa melihat, tapi pendengarannya itu benar-benar hebat, benar-benar lebih tajam dari kita, dan bahkan dia tuh bisa mungkin saraf sensorinya lebih peka dari kita ya. Jadi kadang-kadang dia jalan berapa meter di depan dia, walaupun nggak kelihatan, dia tahu apa yang lagi akan dihadapi dia. Sampai segitunya. Buktinya orang-orang buta masih bisa bertransaksi kan? Mereka bisa bertransaksi uang, itu nggak salah kan? Nah itu dia, karena saraf sensorinya tuh bisa banget bisa memegang. Sedangkan kita udah lihat aja, punya mata aja kadang-kadang suka salah juga tuh, bedain uang 2.000 sama uang 1.000. Itu mirip ya, mirip banget. Seperti itu kadang-kadang suka salah, atau kadang-kadang kita masih sering banget salah ketik dan lain-lainnya. Nah, apa kabar dengan mereka yang tidak punya mata? Mereka tidak punya mata, tapi ternyata malah lebih teliti dibandingkan kita. Nah, itu dia. Allah tidak akan menciptakan sesuatu itu kurang semuanya. Nggak mungkin. Pasti ada kelebihannya. Ada yang misalkan mereka berkebutuhan khusus seperti autis. Anak-anak autis ini mungkin dipikirnya berbeda sama kita. Dianggap berbeda sama kita. Nah, orang-orang autis juga mungkin menganggap kita berbeda dari dia. Anak-anak autis ini dianugerahi kepandaian yang luar biasa, Masya Allah. Jadi mungkin dia tidak bisa berkonsentrasi seperti kita, yang katanya normal. Tapi ternyata anak-anak autis ini mereka bisa melukis benar-benar yang persisnya, detailnya persis banget, atau ada juga yang punya kehebatan lainnya, Masya Allah. Jadi tidak ada sesuatu pun tuh yang tidak sempurna. Begitupun dengan wajah kita. Setiap orang itu diberikan proporsi wajah masing-masing yang pas buat di dia. Terus nanti kalau dibilang, kok dia kok dia cantik, kok dia tinggi, kok dia ini putih atau apa. Nah, nanti kita akan pelajari tentang takdir ya. Pokoknya semua yang diberikan Allah ini adalah sebaik-baiknya untuk kita. Oke, lanjut ke ayat selanjutnya. Kalau tadi di ayat tadi dijelaskan bahwa awal penciptaan manusia itu diciptakan dari tanah, itu untuk Nabi Adam saja. Sedangkan ini untuk manusia pada keseluruhannya adalah summa ja'ala naslahu min sulalatim mim ma'im mahin. Summa, kemudian ja'ala, dia menjadikan Allah menjadikan naslahu, keturunannya ya, min sulalatin, dari saripati, mimmain, air mahin, air yang hina. Air yang hina ini disebut air mani. Kenapa air mani disebut air hina? Karena air mani ini atau sperma ini keluarnya dari saluran kencing, saluran tempat najis keluar, makanya disebut itu. Nah, di sini dijelaskan bahwa kalau Nabi Adam memang diciptakan dari tanah, dibentuk sendiri sama Allah dari tanah. Tapi anak keturunannya Nabi Adam itu hasil dari apa? Hasil dari persatuan antara sel telur dengan dengan sperma. Jadi ada proses di situ. Padahal sebetulnya kan, nah ini balik lagi ke tadi yang ayat 5. Kenapa harus ayat 5, ayat 4. Kenapa di situ disebutkan bahwa Allah menciptakan dalam 6 masa? Padahal Allah bisa aja langsung simsalabim. Nauzubillah min dzalik. Bukan simsalabim. Simsalabim itu adalah ini ya, salah satu kayak fokus gitu yang apa namanya? Mantra. Dengan kun fayakun saja Allah bisa. Tapi di sini Allah mengajarkan bahwa segala sesuatu perlu proses. Nah, seperti ini. Manusia siapa A, B, C, D, E itu sudah ditulis di Lauhul Mahfuz akan hidup di masa segini. Nggak mungkin ketukar masanya, nggak mungkin ketukar periodenya.
Nah, di situ untuk ada orang ini, untuk ada kita, perlu ada ayah dan ibu kita. Jadi nggak ada yang langsung keluar tanpa ada ayah ibu, kecuali apa? Kecuali Nabi Adam dan Nabi Isa alaihi salam. Ya. Sudah saya share screen. Oke, ini dia. Summa ja'ala naslahu min sulalatim min ma'im mahin. Summa mim tasjid gunnah. Kalau ada mim tasjid atau nun tasjid ya dibaca gunnah. Dengung. Summa. Gak boleh summa doang, tapi summa. Ja'ala, ada ain di situ ya, bukan ja'ala, tapi ja'ala. Ja'ala. Naslahu hak di situ adalah haknya harokat matobi'i 2 harokat ya. Cuman ada di apa? Hak domir. Nasla itu keturunan, hu di sini nya. Nya, kepunyaan itu disebut hak domir ya. Bentuknya haknya seperti Allah. Tapi kalau Allah dia bukan hak domir karena Allah itu satu kesatuan. Naslahu min, kalau hak domir, mat pada hak domir ketemu huruf selain alif dia dibaca 2 harokat. Namanya mat silah qasirah. Ya, mat silah qasirah. Min sulalatim, min sulalatim. Nun sukun ketemu sin itu ifa. Nunnya hampir mau lompat ke marosnya sin. Min sulalatin, bukan min sulalatin, apalagi mim ming, bukan, tapi min 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 sulalatim min tanwin ketemu mim idgham bil gunnah. Sebelahnya lagi nun sukun ketemu mim idgham bil gunnah lagi ya. Tanwin ketemu mim lagi di belakang maim itu juga idgham bil gunnah. Min sulalatim mim maim, mimnya ma-nya itu di situ mat wajib mutasil dibaca 6 harokat karena dia harokat alis bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Maim mahin, maim mahin ya, tanwin ketemu mim, maim mahin. Di belakang ada waqaf jaiz, waqaf huruf jim kecil, itu artinya boleh berhenti atau boleh lanjut ya. Hin di situ mad arid li sukun seperti biasa. Oke. Summa ja'ala naslahu min sulalatim, summa ja'ala naslahu min sulalatim, summa ja'ala naslahu min sulalatim, summa ja'ala naslahu min sulalatim mimma, seperti air muncrat, mimma mahin, mimma mahin, mimma mahin. Summa ja'ala naslahu min sulalatim mim ma'im mahin. Summa ja'ala naslahu min sulalatim mim ma'im mahin. Pendek tapi karena banyak guna jadi kesannya panjang.
Thumma ja'ala naslahu min sulalatim min ma'im mahin. 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 Summa, kemudian ja'ala, kami jadikan naslahu, keturunannya, keturunan Adam, min sulalatin, dari saripati, mimmain, air, mahin, air yang hina atau sperma. Jadi di sini juga sebetulnya mau menunjukkan bahwa kenapa yang ditulisnya sperma aja, bukan ovum. Ovumnya nggak di-mention di sini. Ini mau nggak mau semacam pembelajaran bahwa pembentuk dari gen gen itu sebagian besar dibentuknya dari sperma, karena kalau Bunda ingat ya, sperma itu gennya itu XY, kalau ovum itu kalau ya itu XX. Jadi yang menentukan ini ya, kalau mainnya mainnya science ya, takdirnya nanti dulu. Jadi di sini juga Allah mengajarkan kan. Jadi sebetulnya yang membentuk anak itu laki-laki atau perempuan ya dari gen si bapak, ya, karena bapak punya gen XY, sedangkan perempuan cuma punya XX. Jadi perempuan itu hanya sedikit menyumbang gennya gitu. Itu kalau menurut ilmu biologinya. Jadi salah banget kalau ada laki-laki yang misalkan dia pengen karena nggak dapat anak laki-laki terus dia nikah lagi sama yang lain. Akankah dia akan mendapatkan anak laki-laki? Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas kalau dokter-dokter pasti akan tertawa gitu. Masalahnya yang menentukan gen suatu anak itu dipengaruhi paling utama dari laki-laki. Ulang lagi 2 kali lagi. Summa ja'ala naslahu min sulalatim min ma'im mahin. Summa ja'ala naslahu min sulalatim min ma'im mahin. Summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Oke. Kita ulang dari ayat 6. Dzalika 'alimul ghaibi wasyahadatil 'azizur rahim. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'im mahin. Dzalika, yang demikian itu, alimu, Allah Maha mengetahui, al-ghaibi, yang ghaib, wa syahadati, dan nyata, al-azizu, yang Maha perkasa, ar-rahim, penyayang. Ayat 7-nya, alladzi, yang ahsana, memperindah atau membaguskan, kulla syai'in, segala sesuatu, khalaqahu, yang dia ciptakan, wa bada'a, dan memulai, khalqa, penciptaan, al-insani, manusia, min tin. Min tin itu dari tanah. Thumma ja'ala, thumma, kemudian ja'ala, kami jadikan, naslahu, anak keturunan Nabi Adam, min sulalatin, dari saripati,
Mimma immahin, dari saripati air yang hina atau air mani. Oke. Itu saya tadi udah berdehem-dehem dari tadi belum dikeluarin juga minumnya ya. Atuh. Minumnya mana? Seksi konsumsi mana ya? Oke, Bun. Minum dulu, Bun ya. 5 menit kita buat minum atau makan, boleh mengunyah apa yang ada di depannya. Ada ya mainan keko doang ini depan. Tadi perasaan makanannya enak-enak. Sold out, Bu. Dimatiin videonya, Bun. Nggak bagi-bagi. Yang pasti nih yang ditutup nih, yang ditutup videonya nih Bu Selfie sama Bu Suarni lagi makan ya. Bu Nana, Rafika juga lagi makan ya. Bu Mia, aduh sambil makan nih pasti nih. Nggak dibagi-bagi. Bu Ustazah. Ya. Maaf ya, ayat ke-7 yang al-ladzi itu bukan Apa? Kenapa ya? Suaranya tadi nggak kedengeran. Hilang sinyal kah? Ya, Soleha, silakan. Ini apa saya nih sambungan? Afwan Bunda, tadi siapa yang tanya, aku nggak suaranya dia hilang. Ya Bun? Uti. Ya Bun, tadi yang tanya gimana Bun? Ayo, jangan malu-malu. Tadi siapa yang tanya? Hilang suaranya tiba-tiba. Matiin aja. Jangan ada kucing, Pak. Bu Ici kayaknya tadi yang nanya, Bun, tapi ini kayaknya menghilang. Kayaknya sinyal nih. Oh, sinyalnya. Oke. Siap. Oke. Oke, kalau semuanya sudah minum, kita nih. Insya Allah malam ini jiadanya hanya 3 ayat saja, ya. Oke. Hari ini jiadanya hanya 3 ayat, tapi saya mau masukkan sedikit tentang takdir yang minggu lalu belum kelar. Oke. Oke, insya Allah sambil saya share ya. Tuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita share dikit tentang qada dan qadar. Qada dan qadar. Ya, tempo hari sudah saya jelaskan bahwa qada itu adalah takdir dan ketentuan Allah yang bersifat unik atau personal. Jadi maksudnya takdirnya si A berbeda dengan B, begitupun takdir si C berbeda dengan D. Takdirnya saya berbeda dengan Mbak Fitri, takdirnya Bu Febi beda dengan takdirnya Bu Selvi, atau takdirnya Bu Vera berbeda dengan takdirnya Ibu Sofi. Semua diciptakan berbeda, ya. Karena Allah tahu porsinya masing-masing. Nah, ini ada satu ininya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat, bla 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 di belakang. Terus Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapatkan pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapatkan siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Itu qada. Qada itu bersifat personal sekali. Takdir seseorang berbeda dengan takdir yang orang lain, ya. Terus kalau qadar ini adalah takdir atau ketentuan Allah yang bersifat universal. Universal maksudnya semua orang akan merasakan sama. Jadi kalau ada yang
Semua orang akan merasakan sakit kalau dipukul, ditonjok. Semua orang akan ngerasain sedih kalau kehilangan orang yang dicintai. Seorang akan merasakan kecewa kalau keinginannya tidak tercapai, marah jika diusik ketenangannya. Nah, itu adalah sesuatu yang universal. Semua akan merasakan sama. Terus atau manusia yang pada umumnya dia punya mata 2, telinga 2, hidung 1, matanya ada di kepala bukan di kaki. Nah, ini itu qadar ya namanya, itu qadar. Ya, jadi bersifat universal juga. Kalau kambing kenapa dia kakinya 4? Nah, itu adalah qadar. Semua kambing, bahkan nggak cuma semua kambing ya, semua binatang yang di darat dengan karakteristik tertentu dia bentuknya seperti itu. Kayak misalkan ada binatang yang masuk kategori Aves. Aves itu burung-burungan, dia masih berdarah panas. Burung-burungan siapa aja? Ada burung, ada ayam, ada kalkun. Seperti itu ya. Itu dia pasti bisa, dia punya sayap, bisa terbang walaupun nggak semuanya bisa terbang jauh, tapi dia dibekali sayap. Nah, itu adalah ketentuan qadar. Ya. Ini sesuai dengan surah Al-Qamar ayat 49. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya. Ya. Nah, sekarang kita sebut. Takdir itu ada apa aja? Nah, takdir ini dibagi menjadi 5, ya. Kalau qada dan qadar itu adalah takdir keseluruhannya ya, takdir keseluruhan. Nah, ini adalah kalau yang ini nanti pembagian takdir, ada takdir azali, takdir kitabah, takdir umri, takdir hauli, dan takdir yawi. Yaumi, kok yawi sih? Makanya saya heran. Takdir yaumi. Takdir azali itu apa? Takdir azali adalah ketetapan Allah sebelum penciptaan langit dan bumi. Nah, ini makanya suka disebut sejak zaman azali. Sejak zaman azali. Nah, jadi takdir ini nanti kalau tanya di belakang ya, ini biar menyeluruh dulu. Jadi disebut takdir azali karena Allah ini semua yang diciptakan, semua yang sudah detil diciptakan sejak si kolam ini disuruh Allah untuk menuliskan semua kejadian dari dia diciptakan, dari si kolam ini diciptakan sampai nanti hari kiamat. Ini ada di surah At-Taubah. Kullan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang ditetapkan Allah untuk kami, ialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Sebenarnya ada dalil yang lain, tapi ini salah satu yang mewakili. Dan hadisnya itu adalah Allah telah menetapkan takdir untuk setiap makhluk bahkan sejak 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Takdirnya kita secara garis besar itu secara menyeluruh ya, menyeluruh mungkin udah dalam satu buku, ini satu buku untuk si A, ini satu buku untuk Teh Lisda, ini untuk satu buku untuk Ibu Linda, semuanya itu udah ditulis di Lauhul Mahfuz. 50.000 tahun bahkan sebelum langit dan bumi diciptakan. Itu takdir azali ya, takdir azali. Oke. Takdir kitabah. Takdir kitabah ini apa? Takdir kitabah ini adalah pencatatan perjanjian kepada manusia. Perjanjian ini maksudnya di baiat. Seluruh ruh calon-calon manusia, ruh itu kan berarti dia belum jadi manusia ya, masih ruh di alam ruh, itu semua di baiat. Di baiat apa? Di baiat itu ditanya, disuruh bersaksi, Tuhan kamu siapa? Nah, ini ada nanti baca lengkapnya di surah Al-A'raf ayat 172, 173. Jadi
mereka suruh bersaksi bahwa Allah itu Tuhannya. Allah itu Tuhan, Tuhannya, dan sebelum mereka ditiupkan ke perut ibu, ke rahim ibu mereka sudah dimintai kesaksian. Allah bilang, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul. Engkau kok ini Tuban ya? Aduh, error nih saya nulisnya. Betul, engkau Tuhan kami menjadi saksi. Nah, semua itu bersaksi seperti itu. Mereka bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan mereka. Allah adalah Tuhan mereka, satu-satunya Tuhan yang mereka sembah. Ya. Kemudian mereka ditiupkan ke rahim ibu, dan setelah lahir ada hadis bahwa sesungguhnya semua anak manusia itu dilahirkan dalam keadaan suci, dalam keadaan muslim, yang menjadikan dia Nasrani, Yahudi atau Majusi adalah orang tuanya. Jadi pada dasarnya semua sudah dibaiat, mereka percaya, dan mereka hanyalah seorang hamba dari Allah yang Maha Besar, itu sudah dibaiat. Terus apa sih buktinya kalau kita sudah pernah dibaiat seperti itu waktu di alam ruh? Buktinya adalah hati nurani kita. Pernah nggak Bunda tuh melakukan sesuatu, tapi hati kecil Bunda, aduh ini salah nih, aduh dosa deh. Padahal sebetulnya ya biasa, maksudnya misalkan gini, bercanda sama temen tapi pakai dustaan gitu. Sebetulnya tidak merugikan teman itu, tidak merugikan kok teman itu. Cuman dia bercandanya bohong gitu, bohong dikit gitu. Buat lucu-lucuan itu sebetulnya kan secara ini ya nggak apa-apa gitu kan. Secara etika ya biasa nggak apa-apa, toh tidak merugikan dia dan tidak merasa tersindir. Tapi di dalam hati nurani kita mau nggak mau itu, aduh bohong deh gue. Nah itu sebenarnya filter dari hati nurani. Itu bukti bahwa sebetulnya ruh itu semuanya tadinya suci. Semuanya suci. Tapi lama-kelamaan hati nurani, filter yang berupa hati nurani itu akan hilang. Akan hilang lama-lama. Kalau apa? Kalau kebanyakan kita berbuat maksiat. Kalau kelamaan berbuat maksiat, tentu saja nanti filternya jadi nggak berfungsi lagi seperti dulunya gitu. Ya, ini takdir kitabah. Kalau tadi takdir azali, takdir keseluruhan yang sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Yang kedua adalah takdir kitabah, takdir bahwa sebetulnya semuanya itu dilahirkan sebagai orang baik, sebagai muslim, dikasih bekalnya sebagai muslim yang sama. Cuman nanti outputnya beda-beda. Ada yang outputnya udah bablas jadi full kafir, ada yang akhirnya balik lagi ke Islam. Nah itu. Yang ketiga adalah takdir umri. Apa itu takdir umri? Yaitu ketetapan Allah ketika penciptaan nutfah di dalam rahim. Nutfah itu adalah nutfah ini adalah persatuan antara ovum dan sperma. Ada di dalam rahim, ya. Masih di dalam rahim itu sebetulnya udah ketahuan, udah ditentukan sama Allah jenis kelaminnya. Walaupun waktu itu masih cuman ting gitu kan, maksudnya cuman belum dinyatakan hamil, orang baru bersatu gitu kan, baru bersatu antara sel telur sama sel sperma itu sudah ditentukan. Nggak hanya cuman jenis kelaminnya, batas usianya si anak ini sudah ditentukan. Batas usia kita sudah ditentukan, sudah ketahuan, bukannya ini. Jadi kan gini ya prosesnya ini, saya bilang ini ya, semua itu sudah ditulis di Lauhul Mahfuz, ya. Tapi yang tahu isinya Lauhul Mahfuz cuman siapa? Cuman Allah dan sama kolam mungkin, karena kolam yang nulis. Malaikat itu kan yang malaikat yang pencabut nyawa, pemberi rizki. Apakah mereka tahu isi takdir kita? Tidak tahu dia. Tidak tahu. Sama sekali tidak tahu. Mereka baru tahu waktu Allah perintahkan saat itu, hari itu. Misalnya hari ini nih, jam segini, si ini dapat rezeki segini gitu.
Itu Allah yang istilahnya memerintahkan, karena tapi sesuai dengan yang ada di tulisan di Lauhul Mahfuz. Udah, terus akhirnya si malaikat melakukannya sama seperti ini. Ajalnya tuh udah ketahuan, udah ada. Oh, jadi kayak ID gitu loh. Jadi pas udah di rahim tuh udah ada catatannya, recordnya sampai meninggal tuh udah ada. Cuman si malaikat belum tahu. Cuman udah ada lah, Allah udah nyimak ini dia gitu. Biar gampang kan, kalau udah ada wujudnya kan jadi gampang. Oh, ini si A nih, segini-gini nih. Riwayat hidupnya udah tertulis semuanya. Mau dia jenis kelaminnya, ajalnya, amalannya, susah senangnya, rezekinya itu sudah ditetapkan. Ini ada di surah Al-Hajj ayat 5. Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Ya, kami kehendaki, kami maksudnya Allah, sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, berangsur-angsur dewasa, kemudian ada yang diwafatkan, ada yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang dahulunya telah diketahui. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Nah ini, semuanya sudah ditulis, takdir umri. Umri itu umur. Umurnya itu sudah ditulis. Catatan dari dia, istilahnya gini ya, waktu di Lauhul Mahfuz itu kan masih ada di database besar ya. Masih ada di, mungkin kalau kita tuh sekarang ada di cloud ya. database komputer dan lain-lainnya. Ada di cloud. Pas sudah ada itu ruhnya, database itu dikeluarin. Nah, jadi dipisahkan ini jadi udah lebih detail gitu. Mungkin di setiap komputer gitu. Dianggapnya individu ini ada di satu komputer. Jadi terus takdir itu sudah tertulis di CPU masing-masing, bukan di cloud lagi, udah dipindahin ke ini masing-masing. Itu takdir umri. Berikutnya seru juga. Oke. Berikutnya adalah takdir hauli. Apa itu takdir hauli? Takdir yang Allah tetapkan pada malam Lailatul Qadar. Allah menetapkan segala sesuatu yang terjadi dalam 1 tahun. Nah, ini ada di surah Ad-Dukhan ayat 1-5, Hamim, demi kitab Al-Quran yang menjelaskan sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkati, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan pada malam itu, dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Nah ini dia, makanya disebutkan kenapa malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Karena pada malam itu Allah kasih bonus surprise takdir. Misalkan apa ya, sama seperti ini ya, sama kayak pekerja karyawan pasti sudah dituliskan di handbook karyawan bahwa kamu itu di sini gajinya 10 juta per bulan, ya. 10 juta per bulan, terus nanti ada asuransi kesehatan, ada ini. Nah, dan ada bonus. Bonusnya itu THR sama bonus akhir tahun. Bonus akhir tahun sama kalau THR mungkin sudah ditentukan hampir pasti insya Allah 1 kali gaji kan. Tapi kalau pandemi pasti dikurangin. Mungkin nggak dikurangin. Terus bonus akhir tahun ini yang beda-beda. Bisa cuma sekali gaji, atau malah nggak dapat, atau malah 3 kali gaji atau 5 kali gaji. Nah ini buat perumpamaan untuk takdir hauli. Jadi sudah ada ketetapannya di handbook, bakalan dapat gitu kan. Cuman kapannya atau besarannya itu nanti
melalui appraisal khusus. Nah, sama ini pas takdir hauli, pada malam Lailatul Qadar. Bang, aku warna hijau. Afwan, Anda bocor lagi suara. Ya Allah, Mbak. Jadi enak. Nah, jadi makanya doa apapun insya Allah di malam Lailatul Qadar itu akan dikabulkan yang menurut yang apa? Yang sudah ada di catatan takdir, sudah ada di handbook. Cuman mau keluarinnya kapan dan besarannya kapan itu masih berdasarkan appraisal dari Allah. Itu takdir hauli. Ya. Yang kelima adalah takdir yaumi, yaitu penentuan terjadinya takdir pada waktu yang telah ditakdirkan sebelumnya. Ini ada di surah Ar-Rahman ayat 29, yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yaumin huwa fi sya'an. Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yaumin huwa fi sya'an. Semua yang ada di langit dan bumi selalu meminta kepadanya setiap waktu dia dalam kesibukan. Nah, di sini ini ada peranan doa, Tapi doa itu hanya sekedar ini. Hasilnya sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Cuman perkara kapan itu mau dikeluarkannya itu tergantung dari ini dia. Prosesnya, dari proses berdoanya itu kan. Makanya ada yang mungkin karena dia doanya sungguh-sungguh akhirnya dipercepat sama Allah, tapi sebetulnya memang sudah ada tulisan takdirnya itu dia bakalan dapat itu. Makanya dia dipercepat, ya, atau solusinya segera dipertemukan dengan solusi dari masalahnya karena dia berdoa ini. Atau karena dia tidak berdoa, tetap masalahnya akan diselesaikan, tapi mungkin jedanya ya terkesan lebih lama karena dia mungkin tidak butuh-butuh amat untuk diselesaikan masalah itu segera, makanya dia nggak berdoa. Oke, itu takdir yaumi. Nah, ini lagi. 3 golongan menyikapi takdir. Jadi, ada 3 golongan untuk yang menyikapi takdir, dalam menyikapi takdir. Yang pertama adalah golongan ahli sunnah. Ahli sunnah adalah orang yang mereka mengikuti sunnah. Kalau mengikuti sunnah itu, dia beriman dengan sesungguh-sungguhnya bahwa Allah telah menetapkan seluruh takdir sejak zaman azali, dan cuman Allah yang mengetahui takdirnya, bagaimana bentuk takdirnya, dan mereka paham bahwa mereka tidak punya kekuasaan, tidak punya pengetahuan untuk mengetahui takdir sebelumnya, maka di situ dia butuh tawakal. Jadi di sini orang ahlus sunnah, orang yang benar-benar memegang lurus lah, dia percaya takdir itu sudah ditetapkan Allah, tapi di sini ada esensi ikhtiar dan doa. Tujuannya apa? Karena mereka nggak tahu ujung dari takdir itu apa. Ikhtiar dan doa itu sebagai bentuk ketawakalan mereka. Tawakal apa? Jadi intinya gini, paham nih, udah tahu lah, semua itu udah ditentukan sama Allah, tapi aku harus ikhtiar dan doa. Tujuannya apa? Bukan semata-mata supaya hasilnya sesuai dengan apa yang dia inginkan, tapi lebih ke upayanya, insya Allah ridho dengan ikhtiar dan doanya, dan insya Allah seandainya hasil akhirnya tidak sesuai dengan yang diinginkan, tapi akan menjadi tabungan untuk akhirat nanti. Pemberat catatan amal kebaikan. Nah, gitu. Ini kalau ahlus sunnah. Kalau qadariyah, nah ini qadariyah, hati-hati. Kebanyakan dari kita sekarang penganut qadariyah. Mereka mengingkari adanya takdir. Mereka percaya, nih kemarin mereka tuh percaya bahwa segala sesuatu itu tergantung dari hambanya. Makanya yang sering dipakai adalah dalil Ar-Ra'd ayat 11. Mereka menganggap Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau dia tidak mengubah nasibnya. Nah, itu sebetulnya isi ayat tersebut tidak cuma segitu doang, panjang. Ar-Ra'd ayat 11 itu panjang. Nah, itu cuma dinukil sebagian.
hati-hati, yang menukil sebagian ini adalah kebanyakan orang, kebanyakan yang menukil ini justru motivational, motivator yang Islam gitu. Banyak juga yang motivator yang bukan Islam, tapi dia menukil ayat ini. Ini ayatnya cuma diambil sebagian yang la yughayyiru itu aja. Yang tidak akan mengubah nasib suatu kaum. Ini adalah paham Qadariyah. Paham Qadariyah menganggap bahwa hasil tidak mengkhianati usaha. Segala sesuatu itu tergantung dari usahanya. Jadi mereka lupa bahwa hasilnya itu pun sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Nah ini Qadariyah ya. Qadariyah adalah golongan yang mengingkari adanya takdir. Mereka percaya bahwa segala sesuatunya itu tergantung dari usaha dia. Kalau dia usahanya sesungguh-sungguh, maka hasilnya akan memuaskan seperti apa yang dia inginkan. Kayak takdir, nggak mungkin ada orang bisa miskin. Kalau dia mau usaha, pasti dia bakalan kaya. Ini hati-hati, ini Qadariyah. Yang ketiga adalah golongan Jabariyah. Ini sebenarnya ada sejarahnya semuanya. Yang dua, Qadariyah sama Jabariyah. Kalau Jabariyah adalah mereka mengingkari adanya takdir, ya sama-sama seperti Qadariyah. Tapi kalau si Qadariyah itu mereka menganggap bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini tergantung dari usaha manusia. Kalau Jabariyah nih menganggap segala sesuatu ini ya udah kehendak Allah. Terus kok ini salah nih, sorry, kok jadi sama sih? Sorry, Jabariyah. Afwan, ini kok masih kopas yang lain, yang atasnya. Nah ini, kalau Jabariyah itu terkesannya dia yang paling hopeless. Dia menganggap ya udahlah, udah ditakdirin semua udah ditulis sama Allah. Terus ngapainlah kita usaha? Akhirnya ini banyak golongan ini yang dia tuh malas kerja. Mereka cuman ibadah doang. Ibadahnya tuh ibadah bener-bener yang cuman ngaji, sholat, puasa, udah di dalam masjid doang, nggak ngapa-ngapain, nggak ikhtiar dan lain-lain, nggak. Salah apa benar? Ya salah lah. Itu dia penganut Jabariyah karena dia menganggap ya udahlah semua udah dituin Allah, terus ngapain kita usaha? Gitu. Qadariyah dan Jabariyah ini yang melenceng. Yang benar itu Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah orang yang ada Ahlus Sunnah, ada Ahlu Bid'ah. Ahlus Sunnah ini ada mereka yang stick pada sunnah ya. Jadi dia paham benar takdir itu memang dari Allah, ya. Takdir dari Allah, semua yang sudah ditentukan sama Allah, hasilnya juga sudah ditentukan, tapi di sini masih dibutuhkan peran usaha dan doa. Usaha dan doa. Gunanya biar apa? Usaha dan doa ini tidak semata-mata supaya dia mendapatkan solusi dari permasalahannya atau dia mendapatkan apa yang dia inginkan, tapi lebih ke salah satu bentuk tawakal dia. Kalau dapat, ya alhamdulillah, toh itu sudah ditulis di yaumul akhir, karena kalau itu tidak pernah ditulis di takdir kita tidak akan mendapatkannya. Kalau itu tertulis, kalau itu sudah tertulis di takdir kita, sesusah apapun kita akan mendapatkannya. Nah, mereka juga salah satu bentuk tawakal mereka, kalau misalnya nggak dapat, ya udah, atau udah takdirnya, yang penting udah usaha, udah doa, insya Allah ini bisa jadi tabungan amal kebaikan mereka. Seperti itu.
Nah, ini 3 golongan menyikapi takdir. Nah, oke, lagi. Nah, jadi tidak ada sehelai daun pun yang jatuh tanpa sepengetahuan Allah. Semua sudah tertulis. Tidak ada musibah apapun yang terjadi sekarang, Bunda, itu semuanya tuh sudah ditulis. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Semuanya sudah ditulis. Tiada satu bencana pun yang menimpa di bumi ini dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Bahkan sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Jadi kalau begini, nah hati-hati ya, sebenarnya Bunda sekarang udah tahu ya, ciri-ciri Ahlus Sunnah dalam menyikapi takdir, ciri-ciri Qadariyah dalam menyikapi takdir, Jabariyah dalam menyikapi takdir. Hati-hati. Kadang-kadang, ya ini yang paling banyak ini Qadariyah sih sebetulnya ya. Kalau Jabariyah sekarang udah jarang deh orang yang seperti itu. Qadariyah nih yang benar-benar mereka tuh duniawi banget, semua tuh dihitungnya secara apa ya? Secara real, secara logika. Nah, ini juga nih perbedaan antara Ahlus Sunnah, Qadariyah, dan Jabariyah dalam menyikapi adanya pandemi COVID ini. Gimana sifatnya? Kalau Qadariyah ini adalah garis keras yang gini, aduh, itu COVID itu ini harus dihindari gini lah. Maksudnya sampai dia tuh usahanya tuh benar-benar tujuannya bukannya tawakal, tapi lebih ke tujuannya aku nggak mau kena COVID. Keluarga aku nggak mau kena COVID. Apapun yang terjadi, caranya gimana? Dia nggak mau keluar rumah, sampai nggak mau berinteraksi dengan siapapun. Dia hunting suplemen paling bagus, paling mahal kalau perlu. Dia tuh jadi apa ya? Jadi paranoid gitu kan, paranoid. Pokoknya aduh, pokoknya aku nggak mau keluargaku ini kena COVID gitu. Tujuan dia berusaha melindungi dia dengan protokol kesehatan, tujuannya cuma sekedar aku nggak mau anak ini kena COVID gitu. Pokoknya dia tuh sampai menganggap, aduh, itu orang kena COVID pasti dia, pantas aja dia sering main-main sih, sering bergaul gitu. Sampai dia begitulah. Jadi dan dia menganggap bahwa, aduh, kalau udah protokolnya udah bagus tuh nggak bakal kena COVID. Kalau yang golongan Jabariyah, ini benar-benar yang bondo nekat. Bondo nekatnya apa? Alah, itu kan virus kan buatannya Allah. Masa takut sama makhluknya Allah? Ya wis, apa namanya? Kok jadi bahasa Jawa ini? jadi klok. Ya udah gitu, sholat aja deh gitu. Udah dempet aja, jamaah aja. Udah lah, ngapain nakutin, takut sama virus yang cuman kecil gitu. Itu juga makhluknya Allah gitu. Sampai segitu. Jadi dia udahlah, yang penting sholat aja. Jadi udah bener-bener fokus karena udah ya udahlah, takdirnya udah kayak gitu. Kalau Ahlus Sunnah beda. Ahlus Sunnah dia percaya hasil akhirnya pun sudah ditulis sama Allah. Apapun yang terjadi dia tetap ikhtiar dan doa. Dan dia tidak sedih kalau misalnya akhirnya dia kena COVID. Toh dia udah ikhtiar sama doa. Dia sudah berusaha sedemikian rupa. Sudah ikhtiar, sudah doa, tapi tuh dia percaya yang menciptakan semua sudah ditulis dalam Lauhul. Jadi dia nggak terlalu sedih. Ya udah orang udah usaha, toh seandainya tetap kena COVID ya alhamdulillah, berarti Allah pengen menghapuskan dosa-dosa saya. Dan alhamdulillah insya Allah ikhtiar saya yang kemarin, doa saya yang kemarin untuk sebisa mungkin menjaga diri dari COVID, dari kena COVID itu nanti dibalas dengan insya Allah jadi pemberat catatan amal kebaikan. Nah, seperti itu. Itu kira-kira bedanya ya, Bun. 3
golongan dalam menerima takdir. Ahlu sunnah, Qadariyah ini yang benar-benar semuanya pakai logika. Ini kalau semua tuh tergantung dari usahanya. Yang ketiga adalah Jabariyah. Jabariyah ini yang hopeless, pasrah aja, nggak ada effort. Karena dia menganggap ya udahlah, udah ditulis juga, ngapain kita gini. Padahal di dalam itu kita juga tetap harus ikhtiar. Nah, balikin lagi, kemarin ada yang Japrian ya. Ada banyak. Salah satunya ya dia sih menuliskannya sepanjang hidupnya tuh penuh dengan masalah. Itu gimana gitu terus. Nah, tapi lebih cenderung menyalahkan ini gara-gara menikah dengan ini gini. Nah, lagi kalau itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, maka tidak akan bisa menghindar dari itu. Semuanya sudah ditulis kok. Semua sudah ditulis takdir kita bahkan waktu 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Nah, pas Allah meniupkan ruh kita ke dalam rahim ibu, itu Lauhul Mahfuz, catatan takdir kita yang ada di Lauhul Mahfuz, yang anggap aja seperti cloud, itu dipindahkan ke server masing-masing, ke CPU masing-masing. Itu udah lengkap, udah meninggalnya kapan, terus nanti dia menikahnya sama siapa, pada tahun keberapa dia bakalan bermasalah dengan siapa, itu sudah ditulis. Jadi yang penting kita usaha saja, tawakal. No, tugas kita kan ya udah wa ma khalaq nih. Kemarin sudah kasih 2 tujuan manusia diciptakan, manusia dan jin diciptakan adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau tujuan dari manusia hidup adalah untuk diuji, ya, untuk diuji, ya, ujiannya seperti sekarang ini. Jadi insya Allah Bunda move on aja, tidak ada sehelai daun pun yang jatuh tanpa sepengetahuan Allah. Semua sudah ditulis dan Allah yakin Bunda sanggup untuk menerimanya, sanggup untuk menerimanya, dan makanya Bunda dikasih cobaan itu. Bunda tidak dikasih cobaan seperti tetangga Bunda atau seperti saya, karena itu dia, porsinya sudah sesuai porsinya masing-masing. Oke, alhamdulillah. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ya, Bun? Ria Ariana, Bu. Oh, ya. Oke, nggak kelihatan. Oke, ya Bun. Mau tanya nih Bu, tadi kan kira-kira udah dapat pengertian yang kurang lebih bisa diresapi gitu ya tentang tipe-tipe orang yang bisa menerima takdir. Nah, saya mau nanya nih Bu, mungkin ini perwakilan teman-teman saya yang nggak ikut majelis. Untuk orang-orang yang hidupnya itu tuh selalu dikasih tanpa dia tuh berusaha gitu loh Bu. Jadi sebenarnya kayak contoh misalnya ada pasangan misalnya namanya Ani sama Budi. Nah, Ani dan Budi ini pacaran. Tapi ya seiring izinnya Allah akhirnya mereka menikah tanpa ada niatan dari hati untuk kita nikah yuk gitu. Enggak, tapi qadar Allah mereka nikah, terus qadar Allah mereka dapat rumah. Sementara gampang gitu, istilahnya gampang banget, dia nggak dikasih ujian. Ujiannya beda. Tapi dalam kehidupan si Ani sama Budi ini nggak pernah ada momen yang kok orang tuh sampai sholat tahajud. Kok kita tuh nggak sampai sholat tahajud, tapi kok Allah kasih gitu. Nah, mereka tuh takut dalam berdoa tuh, di saat mereka sungguh-sungguh berdoa, kok nggak malah dikasih. Tapi di saat kayak sholat biasa, doa tanpa minta yang khusus gitu, kok dikasih kayak gitu Bu. Oke. Kira-kira Bu. Oke. Kurang lebih. Jadi gini, tempo hari saya sudah bilang bahwa Allah itu Ar-Rahmanir Rahim. Allah itu Maha Rahman, Maha Pengasih, dan Maha Rahim, penyayang.
kemaharahmanannya Allah, maha pengasihnya Allah itu untuk semua makhluknya. Nggak peduli dia Islam, nggak peduli dia kafir, nggak peduli dia fasik, nggak perlu dia munafik, semuanya dikasih sama Allah sesuai dengan porsinya. Kalau rahim itu cuma diberikan kepada hamba Allah yang disayangi aja, makanya maha penyayang. Siapakah hamba Allah yang disayangi ini? Mereka adalah insya Allah dia itu calon-calon penghuni surga. Apa ciri orang-orang yang disayangin? Orang yang disayangin itu mereka tidak diberikan kenikmatan dunia yang gampang. Mereka tidak diberikan kenikmatan dunia yang gampang. Kenapa? Karena kebahagiaan dunia atau kenikmatan dunia itu melenakan. Orang kalau diberikan kenikmatan dunia itu lebih lupa ininya. Bedakan antara nikmat sama istidraj. Yang disebut nikmat adalah sesuatu yang walaupun dia itu tidak selalu menyenangkan, tidak selalu membahagiakan buat kita, tapi itu malah membuat kita semakin dekat sama Allah. Semakin kita getol sholatnya, semakin kita dekat sama kajian, itu nikmat. Sedangkan kalau seseorang yang tidak pernah ngaji, tidak pernah sholat tahajud, tidak sampai puasa-puasa, tidak sampai berdoa segitunya, dikasih kenikmatan tanda kutip yang sedemikian besar menurut kasat mata kita, oh dia enak banget ya, sholat enggak, ini enggak, tuh dia ini, itu bukan nikmat namanya. Itu namanya istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj adalah sesuatu yang tampak menyenangkan, membahagiakan, tapi malah membuat kita jauh dari Allah. Membuat kita malah semakin tersesat, nggak inget dekat sama Allah. Bandingkan gini ya, Bun. Coba Bunda bandingkan sama untuk Bunda sendiri aja ya, sama Bunda-Bunda di sini. Bandingkan kualitas doa Bunda, kualitas ibadah Bunda saat Bunda ditimpa masalah sama saat fine-fine aja. Mana kira-kira yang ibadahnya makin bagus? Ibadahnya makin bagus justru pada waktu kita diuji. Waktu kita diberi ujian, udah bokek maksimal, terus anak sakit, aduh, bokek maksimal, anak sakit. Terus udah itu, parahnya lagi, kena PHK, udah 3 itu, astagfirullahaladzim, itu yakin doanya Bunda sampai nangis-nangis. Sujudnya lama banget, tahajudnya mungkin bisa lebih dari sejam. Ngajinya sampai nangis-nangis gitu. Itu yang disebut nikmat. Karena saat berdoa seperti itu, Allah tuh dengar banget. Itu sebetulnya Allah itu menantikan. Itu kan seperti apa ya? Kayak kita sama pacar ya, pacar halal gitu kan. Semakin kita sering telepon, berarti kita kan sayang kan sama dia. Coba kita nggak pernah telepon sama orang itu, kira-kira sayang nggak? Enggak lah. Sama dengan Allah, kalau kita nggak pernah berinteraksi secara intens ke Allah, berarti kita nggak sayang sama Allah. Dan Allah udah pasti nggak inget siapa kita gitu, karena nggak pernah nyebut dia juga. Sama kayak kita misalkan punya, ya nggak aja lah, ini kekasih ya, kekasih halal lah. Kita teleponin dia, terus teleponin, bombardir dengan telepon terus setiap hari. Mau nggak mau itu orang jadi inget terus sama kita. Jadi inget dan mau nggak mau jadinya yang mungkin tadinya nggak suka-suka amat, nggak cinta-cinta amat, jadi cinta juga karena perhatian banget. Sama seperti Allah tuh seperti itu. Semakin kita diuji, justru intensitas hubungan kita dengan Allah itu semakin dekat. Oh, semakin dekat, tentu saja Allah, kalau kita berjalan ke Allah, Allah itu akan berlari merangkul kita. Begitupun apalagi kita berlari ke Allah, Allah akan terbang langsung. Seperti itu. Makanya jangan kita iri sama kenikmatan orang-orang, bukan kenikmatan ya, saya bilang kebahagiaan orang-orang yang dia tidak seperti kita. Oh, kita memang udah seperti apa? Maksudnya dia ibadahnya, ngajinya mungkin tidak segetol kita, tapi dia fine-fine aja, hidupnya enak-enak aja.
Pokoknya bahagia deh, kelihatannya tuh bahagia aja. Itu jangan iri sama itu. Tujuan akhir kita hidup di dunia ini adalah kematian. Tujuan kita semua ini adalah kematian. Setelah kematian ada jalan yang panjang menuju ke kehidupan abadi. Ya, entah kita masuk surga atau neraka. Jadi tujuan kita udah beda gitu. Kita tujuannya bukan kebahagiaan dunia. Tujuan kita adalah kebahagiaan akhirat. Ingat, ada satu dalil yang sahih bahwa kebahagiaan dunia itu cuman ini. Cuman kayak kita masukin kelingking ke dalam air laut terus diangkat lagi. Air yang sisa di kelingking itulah yang disebut kebahagiaan dunia. Dan yang sisa itu diperebutkan oleh miliaran orang yang ada di dunia. Gak cuma miliaran orang. Aduh, terlalu semangat. Sama makhluk-makhluk lain. Jadi dikit banget lah. Kenikmatan bayangin kalau Bunda ngelihat ada orang lain kok itu hidupnya enak banget ya, mobilnya banyak, rumahnya banyak, kita rumah aja nggak punya gitu kan, kayak gitu. Padahal dia nggak pernah sholat, ngaji aja jarang, kayak gitu. Nggak usah ngiri kayak gitu tuh, Bunda bayangin itu cuman, aduh itu setetes direbutin banyak orang dapetnya cuman segitu. Setetes direbutin sama miliaran orang, dia cuman dapat 10 rumah sama berapa? Sama misalnya 5 mobil, cuman itu doang, itu diperbutin banyak orang. Bandingkan nanti dengan kenikmatan di surga. Kenikmatan surga tuh nggak bisa dibandingkan dengan kenikmatan di dunia. Jadi memang beda prioritas. Jadi kita nggak usah mikirin, yang perlu dipikir adalah kalau batas dari kehidupan di dunia itu adalah kematian. Dan hidup di dunia itu paling lama berapa sih? Jarang yang sampai 100 tahun. Tapi kehidupan dari kematian, dari kita mati, itu sampai hari kiamat itu masih lama ya. Wallahu a'lam bishawab. Karena kalau kita termasuk orang beriman, insya Allah kita dimatikan jauh hari dari hari kiamat. Dari hari kiamat sampai hari kebangkitan itu ada 40. Jedanya 40. Entah itu 40 tahun atau 40 apa, tapi tahunnya akhirat beda sama tahunnya dunia, karena satu harinya di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi itu nunggunya udah segitu. Nah, dari jarak dibangkitkan sampai dimasukin ke neraka atau surga itu masih nunggu lagi di yaumul hisab, di padang mahsyar, itu lama banget. Habis itu baru masuklah itu ke neraka apa ke surga. Dan itu lebih lama lagi. Tujuan kita bukan kebahagiaan dunia. Ini yang perlu di otak Bunda sekarang adalah tujuan kita bukan kebahagiaan dunia. Bunda boleh sekarang berniaga, bekerja atau berkarir atau apa-apa, tapi tujuannya demi Allah jangan biar bahagia di dunia. Lebih bahagia di akhirat. Karena di dunia itu cuma sebentar. Bandingkan kalau Bunda setua-tuanya sampai usia 70 tahun, sekaya apapun sampai 70 tahun, bandingkan sampai jutaan tahun antara perjalanan Bunda sampai nanti ke surga atau ke neraka. Iya kalau akhirnya di surga. Kalau akhir neraka gimana? Itu. Jadi ya seperti itu. Jadi Bunda nggak akan bisa menjelaskan ini kepada mereka yang belum ngaji. Karena itu tadi, seseorang itu kalau sama seperti tumbuhan. Kalau dia selalu disirami, dipupuk, dan lain-lain, insya Allah itu dia akan tumbuh subur, sama dengan keimanan. Bunda sekarang mungkin bisa paham dengan apa yang saya jelaskan, karena Bunda sudah tertarbiyah. Tapi mereka-mereka yang jarang ngaji, hatinya masih keras. Jadi hatinya belum lembut, susah untuk menerima kebenaran. Itu ya. Bunda, bisa dimengerti? Alhamdulillah Ustaz, bisa banget. Alhamdulillah. Oke, barakallah. Ada lagi Bunda? Assalamualaikum Bu Ustazah. Yang tadi saya yang nanya, terus koneksinya kan jelek, jadi belum dengar jawabannya. Yang soal ayat soal tajwid surat As-Sajdah ayat 7. Pas al-lazi itu alif lam, bukannya alif lam samsiah ya Bu? Bentar dulu.
Oke, mana sih? Sebentar. Ini harus dimatiin dulu. Oh, maksudnya aladhi. Iya, di situ kalau nggak salah tadi saya lihat alif lam komariah ya tulisannya. Bukannya kalau itu hukumnya alif lam samsiah ya? Sebentar. Oke, bentar dulu. Mana sih sharingnya? Oke. Ini ya, 7 ya? Iya. Oke. Ini malah saya lupa. Malah nggak ditulis. Ladhi, oke. Lamnya tidak terbaca jelas karena Kalau masuk. tadi sih tulis. Bentar. Alladzi ahsana kulla. Sebetulnya karena dia lamnya udah tasjid ya. Jadi sudah tidak berlaku alif lam lagi. Alif lam itu kan lamnya harus sukun ya. Alladzi. Kalau ini lamnya sudah tasjid. Jadi Iya, soalnya tadi kalau nggak salah sempat baca alif lam komariah tulisannya. iya, tadi ada yang ketukar tempat karena saya biasanya suka copy paste aja, nanti baru sadar, oh iya ini punya siapa gitu. Ya, alhamdulillah barakallah sudah dijelaskan ya. Ini bukan lam tapi lamnya sudah tasjid. Oke, ada lagi pertanyaan? Udah pada ngantuk nih Bunda udah. Oke, alhamdulillah kalau tidak ada pertanyaan, baiklah tuh. Makanya Bu Indah juga udah 5 watt ya. Oke. Apa? Sabtu besok subuh aja. Sabtu besok subuh aja. Oke, nanti bisa kita rundingkan. Oke, baiklah Bunda-Bunda solehah sekalian, insya Allah demikianlah pengajian hari ini. Insya Allah bisa dapat manfaat. Marilah kita tutup pengajian hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.